Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Asar. Saya adalah praktisi IT sekaligus saya adalah kepala lab komputer di tempat saya mengajar. Oke, nah di video pertama kali ini saya akan menampilkan berbagai macam permasalahan dari PC. Pada saat kita merakit, pastinya ada masalah-masalah yang akan timbul. Itu dinamakan troubleshooting PC. Nah, tapi yang akan kita bahas sampai tuntas pada video kali ini adalah pembahasan bagaimana komputer yang sudah dirakit, sudah diuji, ternyata masih belum bisa tampil di monitor. Ya, jadi hari ini di video kali ini saya akan mengupas tuntas semua dan saya akan membagikan share ilmu kepada kalian semua. Ya, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Tonton terus ya reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Beni Asar. Di video yang pertama tadi atau di video awal tadi, saya akan menjelaskan bagaimana solusi dari jika monitor tidak tampil atau bahasa komputernya not display ya. Nah, jadi permasalahan di sini semua sudah kita rakit, ya kan? Dari komponen terbesar sampai terkecil sudah kita pasang sesuai prosedur. Ternyata waktu pengujian tidak tampil atau not display. Nah, jadi pada saat ini saya akan membahas tuntas bagaimana solusinya. Ya, tetap fokus, jangan sampai di skip ya. Oke, nah pembahasan yang pertama, jika terjadi permasalahan seperti itu, banyak hal yang terjadi. Yaitu salah satunya, kita lihat, pertama adalah bisa di sisi monitor. Apakah monitor kita rusak atau tidak? Ya, apakah monitor kamu atau monitor yang kamu gunakan saat ini adalah rusak atau tidak. Nah, itu pastikan. Nah, pastikan juga kabel-kabel yang tersambung di monitor terpasang dengan baik. Ya, jadi kamu lihat monitor kamu nanti. Nah, di bagian belakangnya apakah sudah terpasang dengan baik kabel-kabelnya. Ya, seperti kabel apa aja? Seperti kabel power dan kabel PGA. Nah, kemudian cek juga kabel PGA yang terpasang di CPU. Nah, jadi kabel monitor di belakangnya itu ada juga nanti tersambung di bagian CPU, di bagian belakang CPU. Ya, itu outputnya seperti itu. Nah, jadi kalau tidak tersambung dengan baik, ya pastinya monitor tidak akan tampil, non display. Ya, jadi haruslah terpasang dengan baik. Nah, monitor juga mempunyai frekuensi tingkat rendah ataupun tingkat tinggi. Jadi kalau misalnya komputer yang kita gunakan speknya tinggi, ternyata monitor yang kita gunakan masih speknya rendah. Itu juga menjadi masalah bahwasanya not display. Di zaman saat ini banyak pengguna komputer yang pastinya mau instan ya. Nah, jadi semua harus diperhatikan, baik dari CPU, komponen-komponennya maupun monitornya juga. Nah, saya sarankan gunakan monitor yang flat atau LCD. Itu sangat bagus. Ya, jadi kalau monitor yang tingkat lama atau seperti kita lihat seperti ini, ya, monitor yang kita katakan monitor CRT. Ya, loading. Nah, ini dia. Nah, kalau monitor seperti ini, monitor dengan tampilan gambar seperti ini digunakan pada saat tahun 2010 ke bawah. Ya, pada saat zaman saya kuliah. Nah, artinya apa? Monitor ini sering digunakan, ini adalah monitor CRT. Nah, spek yang digunakan juga spek CPU yang standar. Nah, jadi artinya kamu kalau misalnya menggunakan CPU yang speknya tinggi, sekali lagi saya katakan gunakanlah yang flat atau LCD. Ya, itu sangat penting untuk menjaga kestabilan monitor kamu juga. Oke, lanjut. Sudah paham sampai di situ ya? Nah, di pembahasan berikutnya, apa masalah yang sering terjadi? Nah, bisa juga bermasalah di bagian RAM, ya, RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara, juga berpengaruh terhadap PC Anda. Nah, jadi kalau misalnya RAM rendah, ternyata spek yang lainnya tinggi, bisa juga CPU kita menjadi lemot ya bahasanya, atau loading lama. Ya, jadi agak lambat ya untuk membuka semua aplikasi.
Nah begitu dia. Jadi usahakan RAM-nya juga harus tinggi speknya dari komponen-komponen lainnya agar semuanya itu stabil. Ya, cek RAM Anda apakah masih dalam kondisi baik atau tidak. Nah, not display juga bisa berarti bahwasanya pemasangan RAM di motherboard itu juga tidak baik atau tidak sesuai dengan prosedur. Misalnya saja, ya kan, kalau RAM ini pemasangannya tidak sesuai dengan slotnya. Nanti saya akan bahas lebih komplit, lebih full lagi. Nah, kita akan jelaskan dulu masalah-masalah yang sering timbul. Ya. Kemudian jika masih belum memberikan efek apapun, bersihkan RAM dari kotoran. Ya, mungkin di RAM tadi ada debu ataupun harus kita bersihkan dengan menggunakan kuas. Ya, jadi bisa jadi RAM tidak berfungsi karena adanya debu yang menempel. Nah, betul saya katakan tadi kan bahwasanya kalau ada debu ya harusnya dibersihkan. Baik. Nah, di bagian kabel PGA. Nah, PGA juga sangat berpengaruh penting untuk proses visualisasi. Ya, jadi kalau misalnya dengan tambahan output PGA ini, tampilan visualisasi dari monitor kita pasti lebih cerah. Ya, terlebih lagi kalau speknya tinggi. Nah, artinya apa? Tampilan monitor kita itu tidak pecah-pecah ya, atau tidak seperti retakan-retakan. Nah, tampilannya halus, cerah, karena ada visualisasi dari PGA ini. Nah, PGA juga sangat berpengaruh untuk no display. Kalau misalnya display, PGA onboard yang di CPU ataupun yang PGA card-nya juga harus kita periksa. Ya, jadi harus dalam kondisi baik. Kabel PGA dengan yang lain bisa jadi kabel yang digunakan putus. Nah, kalau putus pastilah tidak akan tampil. Ya. Nah, jika kamu menggunakan PGA onboard yang saya katakan tadi, cobalah pasang PGA card untuk memastikan apakah PGA onboard kita bermasalah atau tidak. Ya, jadi artinya misalnya ada PGA onboard itu artinya bawaan dari spek komputer yang kita punya ya, yang kita beli. Jadi motherboard nanti ada onboardnya, ya sudah pasang saja kabel PGA-nya sesuai slotnya. Nah, kalau misalnya juga tidak bagus, ya mungkin saja ada driver yang tidak terinstall. Nah, itu di bagian PGA card. Ya, pahami ya? Nah, kemudian PGA yang kita gunakan adalah PGA card tadi yang saya katakan, coba ganti dengan PGA card yang lain. Nah, jadi kalau PGA card yang punya kamu, bawaan kamu yang sudah kamu punya tidak bagus, coba pakai yang lain. Ternyata bisa pakai yang lain. Nah, ternyata ketahuan ya bahwasanya PGA card yang kita punya itu tidak bagus. Ya, jadi haruslah diganti. Nah, jadi bisa jadi slot AGV-nya terdapat pada motherboard itu pasti bermasalah. Ya, slot AGV atau slot PGA yang di motherboard tadi, yang PGA card tadi pasti bermasalah. Nah, jadi saya tunjukkan slot motherboard dari PGA itu bagaimana. Begini dia. Slot PGA. Oke, sabar. Jadi saya sarankan sekali lagi, kalau misalnya kita membeli suatu unit komputer, kita harus memperhatikan semua spek dan komponennya ya. Jangan hanya harganya murah, tapi kualitasnya tidak bagus. Jadi harus kita cek kembali. Nah, seperti ini ya. Ini adalah slot dari PGA. Jadi yang dimaksud dari materi tadi, kalau misalnya slot PGA ini tidak bagus, nih saya misalkan ya. Nah, ini dia. Nah, jadi slot PGA-nya ini kurang bagus, ya sudah, pastinya motherboard bermasalah. Bagaimana misalnya slot ini kurang bagus? Ya artinya motherboardnya juga harus ganti. Berikut semua komponen-komponennya. Ya. Jadi tapi ternyata slotnya bagus. PGA yang lain bisa. Berarti PGA bawaan dari unit komputer yang kita beli tidak bagus. Begitu dia. Jadi sebenarnya kalau untuk perakitan komputer ini kita tes aja, kita uji coba aja, nggak ada masalah. Ya sudah, kita hanya berani coba, berani mencoba. Nah, karena kegagalan itu juga pastinya ada keberhasilan yang akan kita tempuh. Nah, kalau tidak ada keberhasilan, kalau tidak ada kegagalan, pasti tidak ada keberhasilan. Begitu konsepnya ya. Oke, ini PGA seperti ini ya. Kamu bisa cek sendiri nanti, atau saya bisa tunjukkan nanti pada saat perakitannya. Oke, lanjut ya pembahasan berikutnya. Dan berikutnya adalah prosesor. Nah, prosesor juga bisa menjadi penyebab kemungkinan not display atau tidak tampil ke layar monitor. Mengapa? Karena prosesor ini juga harus dengan suhu yang benar-benar dingin. Ya, saya katakan sekali lagi, suhu yang benar-benar dingin. Ini sangat penting karena proses ini mempengaruhi kinerja proses input output dari komputer.
Paham ya? Jadi apabila proses bermasalah, maka komputer tidak akan bisa bekerja. Hanya sekadar hidup saja. Ini bisa menjadi salah satu penyebab komputer kita tidak tampil. Ya, seperti saya katakan tadi, biasanya prosesor yang terlalu panas menyebabkan gangguan terhadap performanya. Ya. Nah, ini bisa kita atasi dengan memberikan thermal pasta atau pendingin pada prosesor untuk menjaga suhu prosesor agar tetap stabil. Nah, jadi maksud dari materi ini adalah thermal pasta itu adalah seperti berikut. Nah, dari thermal pasta ini bentuknya itu hampir sama seperti odol ya, tapi bukan odol juga. Ya, bukan sikat gigi juga. Nah, ini saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini kamu bisa cari di searching Google ataupun di toko-toko komputer thermal pasta seperti ini. Nah, jadi kalau kamu sudah menggunakan, cari tahu dulu info tentang thermal pasta ini, apa sih sebenarnya kegunaannya. Nah, sebagai dasar saya kasih tahu, thermal pasta itu adalah sebagai suatu usaha untuk mendinginkan prosesor, ya, berbentuk gel atau berbentuk pasta ya, berbentuk pasta yang pastinya, dan diletakkan di atas prosesor seperti ini, ya. Nah, nggak perlu banyak, hanya sedikit sebutir jagung saja, ya, prosesor akan terbantu untuk meningkatkan proses efektivitasnya karena prosesor tetap terjaga, tetap dalam kondisi dingin, begitu dia. Ya, ini thermal pasta seperti ini. Bisa kamu cek sendiri di Google ataupun di toko-toko komputer. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab bahwasanya prosesor itu lambat bekerja atau dalam kondisi panas. Ya. Lanjut berikutnya, materi berikutnya. Oke, nah lanjut di bagian 5, kembalikan pengaturan BIOS ke default. Nah, bisa saja pada saat yang lalu-lalu kamu mengatur tampilan BIOS kamu atau mengatur settingan BIOS kamu itu pada saat tidak tampil ke monitor, ya, hanya hidup saja. Bisa saja, tidak masalah. Tapi ternyata kamu lupa, ya, biasalah. Nah, juga sifat manusia pasti ada lupa, ya kan? Nah, jadi kembalikan pengaturan BIOS itu ke sistem defaultnya, ya. Itu mungkin juga menjadi suatu langkah yang aktif atau langkah yang baik agar tetap tampil, ya, tetap aktif display. Nah, ternyata masalah yang saya katakan tadi semua ini sudah dilakukan, ya, baik dari monitor sudah baru, ya, baik dari VGA juga sudah bagus, ya, pemasangannya, prosesornya juga bagus, ya, kita sudah letak thermal pasta dan yang lainnya. Bahkan heatsink juga sudah kita pasang dengan baik, ya, kipas pendingin prosesornya yang di atasnya. Kemudian juga pengaturan BIOS sudah kita defaultkan atau kembali ke sistem pabrik atau sistem awal, ya, default. Nah, masih juga belum tampil atau no display. Nah, jadi di sini saya akan bahas masalah yang paling penting adalah di RAM. Ya, tadi saya katakan bahwasanya RAM juga pemasangan tidak baik mengakibatkan komputer tidak not display, ya, atau komputer not display. Ini yang paling bahasanya yang paling pas. Nah, jadi akan saya kupas tuntas. Pertama saya jelaskan dulu tentang RAM. Oke, nah, pengertian RAM yaitu singkatan dari Random Access Memory ialah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan berbagai data instruksi program atau bisa dikatakan secara sementara. Ya, jadi kalau kamu membuktikan RAM itu adalah sifat penyimpanan secara sementara, misalkan kamu ingin menguji coba pada saat kamu mengerjakan dokumen atau file Microsoft Word, kamu lagi mengetik nih, ya kan, ketika itu sangat penting membuat surat dinas ataupun apa yang berpenting, yang sangat penting bagi pekerjaan kamu, ya, ternyata tiba-tiba listrik padam, ya, atau mati listrik dan listrik tidak hidup selama lebih kurang 10 menit, ternyata hidup kembali listrik tadi, ya. Nah, setelah itu kalian lihat file kalian tadi, ini dalam kondisi belum kita simpan, ya. Nah, ternyata file kita tadi masih ada di aplikasi Microsoft Word dengan keadaan tampilan sebelumnya atau dari pengerjaan sebelumnya. Nah, itu membuktikan bahwasannya RAM tadi adalah tempat penyimpanan secara sementara. Tapi kalau misalnya lebih dari 10 menit, misalnya kita katakan 30 menit, barulah hidup listrik tadi, ya kan, kembali hidup. Nah, saya yakin pasti file yang akan kita cari tadi tidak ada. Makanya sekali lagi saya sarankan jangan lupa untuk menyimpan atau save as file yang akan kita kerjakan yang sifatnya penting. Paham ya? Oke, nah, jadi dari RAM tadi inilah dia seperti ini pengertiannya. Nah, berikut data di RAM bersifat sementara. Nah, saya katakan tadi ya, bersifat sementara.
Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau saat aplikasi ditutup. RAM bisa juga disebut sebagai memori utama atau main memory, ya, memori utama ya. Memori primer juga dikatakan primary memory. Ya, paham ya? Lanjut. Nah, bentuk dan jenis dari RAM. Nah, bisa kamu lihat dari sampingnya. Di sini ada tipe-tipe atau bentuk dari jenis RAM ya. Ada DDR, ini yang pertama, ya. Ini generasi pertama DDR. Lanjut DDR2, DDR3, DDR4. Nah, dari bentuk ini kamu lihat bahwasannya bentuk dari slotnya atau bentuk lubang tengahnya ini berbeda. Nah, ini saya buat dia garis tengah seperti ini agar kelihatan berbeda ya. Oke, RAM memiliki beberapa jenis atau bentuk. Nah, berdasarkan gambar di samping, jenis RAM ada 4 jenis: DDR, DDR2, DDR3, dan DDR4. Dulu saat komputer ditemukan, memori yang dipakai adalah tipe DDR. Yang pertama kali seperti ini ya, tipe DDR. Ini dia. Namun, sampai berkembangnya zaman, sampai tipe RAM terbaru sampai sekarang adalah DDR4. Nah, seperti saya katakan tadi, DDR4 inilah dia. Ya, paham ya? Perbedaannya bisa dilihat pada celah bagian bawah RAM tersebut. Nah, jadi untuk pemasangannya juga, kamu jangan sampai salah memasang. Nah, ini seperti saya katakan tadi. Ini dia tempat meletakkan RAM. Nah, di sini kita meletakkan RAM. Ini merupakan slot AM yang terdapat pada motherboard. Ya, ini dia slotnya seperti ini. Nah, terlihat di sini slotnya ada berapa? Ada 4, ya. Lihat, slot 1 ini dia, slot 2 ini dia yang berwarna hijau, slot 3 dan slot 4. Nah, untuk warna itu tidak masalah, yang penting bentuknya sama. Sekali lagi saya katakan, untuk warna tidak masalah, itu bawaan dari motherboardnya atau mungkin produksi dari motherboardnya, ya tidak masalah, tapi bentuknya pasti sama. RAM PC itu semua bentuk slotnya sama, tergantung dari posisi DDR tadi. Ingat yang saya katakan, tergantung posisi DDR-nya tadi. Nah, biasanya terdapat 2 slot untuk RAM, ada juga menyediakan 4 slot dan 8 slot, tergantung tipe motherboard yang kita gunakan atau yang kita inginkan. Ya, seperti saya katakan tadi, bisa jadi 4 slot, bisa jadi 8 slot. Nah, tergantung kebutuhan kamu. Biasanya kalau misalnya komputer yang sifatnya bisnis atau perkantoran, bisa juga untuk usaha, ya biasanya RAM tinggi ya, sampai 8 GB atau mungkin untuk pendidikan. Karena banyak file nanti yang akan ditransfer atau di copy. Jadi sistem komputer jangan juga sampai lambat untuk pengaturan seperti itu. Ya, untuk antisipasi masalah seperti itu, RAM 8 GB itu adalah pilihan terbaik. Itu menurut saya. Oke, ini sekali lagi saya katakan adalah slot RAM. Di sini tempat kita memasang RAM tadi ya. Lanjut. Nah, RAM tidak hanya di komputer, RAM juga ada di smartphone kita. Ya, jadi kita punya gadget atau Android, RAM itu juga ada di situ. Jadi setiap perangkat yang sifatnya itu storage atau penyimpanan pasti adanya RAM. Ya, nggak mungkin ada RAM di situ, nggak mungkin, pasti ada RAM, pasti akan tercipta di situ untuk suatu penyimpanan. Jelas ya? Nah, pasti ada pertanyaan, kenapa RAM harus besar? Ya kan? Apa sih fungsinya kalau RAM-nya besar dan gimana cara kerja RAM tersebut? Ya. Nah, jadi kita contohkan kotak putih di samping, ini ada kotak putih di samping, itu RAM kita sebesar 8 GB. Ya. Nah, sedangkan lingkaran itu merupakan aplikasi yang sedang kita jalankan di komputer. Ya, yang bulat-bulat ini adalah aplikasi yang kita akan jalankan. Nah, terserah mau sesuai kapasitasnya. Aplikasi ini juga sebenarnya membuat beban RAM. Jadi kalau aplikasi terlalu banyak di download, ya pastinya juga RAM akan lemot gitu atau lola. Tergantung, ingat tadi saya katakan, tergantung aplikasi yang kita download. Sama kita mempunyai HP, smartphone, kalau RAM-nya sedikit, ternyata kita mau download aplikasinya yang besar. Wah, itu sangat benar-benar lolos sekali ya, lemot sekali. Nah, kemudian setiap aplikasi yang berjalan memakan kapasitas RAM komputer. Ingat, ini saya tunjukkan, setiap aplikasi yang berjalan memakan kapasitas RAM komputer. Nah, jadi setiap aplikasi yang berjalan, misalnya kita buka Microsoft Word, misalnya kita buka aplikasi editing atau Photoshop, ya, yang sifatnya besar kapasitasnya, yang sifatnya itu benar-benar beban RAM itu sangat besar. Nah, itu dia tergantung RAM-nya juga. Misalnya RAM 8 GB, ya kemungkinan kalau saya perhatikan
nanti kita pada saat uji prakteknya komputer kita pasti stabil. Tapi kalau RAM-nya di bawah 8 GB, yakinlah pasti dalam kondisi lemot. Ya, jadi intinya, jadi semakin banyak kapasitas RAM komputer kita, semakin banyak juga aplikasi yang bisa kita gunakan secara bersamaan. Paham ya? Nah, fungsi RAM itu adalah 1. Membantu penggunaan multitasking. Ya, 2. Membantu menyimpan memori sementara. 3. Menentukan spesifikasi. Dan 4. Memiliki fungsi vital dalam gaming dan desain. Nah, saya jelaskan di bagian 1 ini membantu penggunaan multitasking. Oke. Nah, di sini maksudnya adalah bahwasannya kita membuka aplikasi secara bersamaan. Nah, RAM ini adalah sangat penting di bagian pengerjaannya atau bagian sistemnya. Jadi kita bisa buka aplikasi secara bersamaan. 2. Membantu menyimpan memori sementara. Ingat, kalau belum kita simpan, ya seperti saya katakan tadi, file masih tersimpan. Tapi kalau sudah kondisi lama, ya file juga tidak akan bisa ditemukan. Ya, bagaimana menceritanya? Ingat, kita harus save as atau save file data yang kita punya, yang sudah kita kerjakan. Nah, 3. Menentukan spesifikasi. Ya, jadi RAM tadi bisa kita update 2 GB, tambah lagi 2 GB, tambah lagi 2 GB. Nah, kemudian memiliki fungsi vital dalam gaming and design. Nah, jadi kalau misalnya ada user yang hobinya game maupun desain, gaming ini artinya suka tutorial game ya, gamer ya, player game. Jadi pasti mempunyai komponen RAM yang tinggi. Seperti saya katakan tadi, visualisasi harus tinggi. Jadi RAM juga harus tinggi. Ya. Nah, desain juga begitu. Misalnya aja kita seorang praktisi desain ya, kita editing Photoshop, editing video dan sebagainya, membuat membuat flyer. Nah, seperti itulah editing. Nah, kita harus mempunyai RAM yang spesifikasinya atau kualitasnya tinggi. Ya, kapasitasnya tinggi. Seperti berapa? Saran saya, kalau misalnya ada user yang game ataupun desain, kamu harus menggunakan RAM yang kualitasnya, kapasitasnya sebesar 16 GB. Itu saran saya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, di bagian ini, ingat sekali lagi, video yang saya jelaskan ini adalah di bagian komposisi RAM atau karakter RAM. Mungkin saja di bagian RAM. Nah, nanti kita praktekkan. Ya, benar nggak di bagian RAM terjadinya not display? Ya, benar nggak di bagian pemasangan RAM yang tidak stabil atau tidak sesuai prosedur terjadinya not display? Ya, tetap ikuti terus videonya ya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan prakteknya. Oke, baik. Nah, kita langsung ke praktek ya. Nah, saya akan uji bagaimana kalau misalnya saya memasang bagian RAM ini tidak sesuai prosedur. Ya, apa yang terjadi? Apakah not display? Nah, apakah ada tanda-tanda lainnya? Nah, nanti akan saya tunjukkan. Nah, pastinya ini sudah saya pasang hard disk, sudah terpasang dengan benar. Berikut. Ya, sudah saya pasang dengan benar. Nah, dari kabel powernya dan juga kabel SATA-nya. Nah, begitu juga heatsink. Heatsink sudah saya pasang dengan benar. Ya. Dari tuasnya ada 4, 1, 2, 3, 4 sudah terpasang dengan baik. Ya, kabel power untuk heatsinknya juga sudah terpasang dengan baik. Ini dia. Ya. Nah, lanjut di bagian CMOS juga sudah saya pasang dengan baik. Nah, power supply juga sudah saya pasang dengan baik. Nah, jadi tinggal terakhir adalah bagian RAM. Ya. Jadi RAM di sini saya buka terlebih dahulu. Nah, saya sarankan untuk merakit komputer, ya jangan lupa lakukan prosedur-prosedurnya, yaitu menggunakan sarung tangan. Nah, kebetulan ini di bagian praktek yang hanya tutorial beberapa menit, jadi saya menggunakan hanya peralatan seadanya ya. Oke. Nah, saya akan cek RAM ini tipenya apa. Nah, saya tunjukkan dekat. Oke. Nah, di bagian RAM ini saya akan memperlihatkan infonya. Nah, yaitu adalah RAM bagian DDR3. Lihat bagian lubangnya ini tengah. Nah, ini pin kuningannya. Ya, kelihatan rapat nih. Jadi adalah sesuai materi kita yang saya tunjukkan ini adalah DDR3. Oke. Nah, kalau misalnya di bagian ini tidak ketemu infonya, kamu bisa lihat di bagian motherboardnya. Oke, nampak nih ya. Nah, ini adalah slot DDR3.
Ya, jadi haruslah RAM-nya sesuai di DR3 kembali. Nah, ternyata RAM yang saya gunakan ini tadi tidak terpasang dengan baik. Ya, tidak terpasang dengan baik. Contohnya saja, saya memasang RAM-nya tidak terpasang dengan baik, yaitu slotnya ini berbeda ya, atau untuk pemasangannya salah. Saya pasang tidak terlalu masuk. Kalau misalnya masuk, saya tekan, pastinya ada bunyi tuas yang akan terdengar bunyi tek, begitu ya, terdengar akan bunyi tuasnya akan terdengar. Ya. Nah, jadi ini saya pasang tidak dalam kondisi sempurna atau dalam posisi tanggung. Ya, perhatikan ya. Oke, nah, jadi posisi RAM yang saya pasang ini tidak dalam posisi sempurna atau posisinya belum masuk ke dalam slot utamanya. Ya, kita cek ke komputernya. Bisa kita cek. Nah, di bagian kabel power utamanya sudah saya pasang. Ini dia kabel power utamanya. Ya, atau kabel power CPU-nya. Nah, lanjut untuk keyboard juga sudah saya pasang kabel keyboardnya. Ini dia. Lanjut di bagian kabel PG-nya juga sudah saya pasang. Ini dia. Yang berwarna biru ya, kabel PGA-nya. Jadi kabel PGA ini terhubung ke belakang PC, terhubung juga ke belakang monitor. Ini dia. Oke. Dan terakhir ada kabel MOS di bagian bawah. Ini dia. Oke, saya akan lakukan pengujian. Saya akan tekan tombol powernya. Apa yang terjadi pada monitor dan apakah ada tanda-tanda yang lain? Kita buktikan ya. Ingat tadi asumsinya saya memasangnya dalam keadaan tidak sempurna. Ini tombol powernya saya tekan. Lihat ya, sama sekali tidak hidup atau tidak tampil. Kita lihat bagian monitornya. Nah, tidak hidup sama sekali. Oke ya, tapi di bagian CPU komputer terus menyala. Nah, saatnya saya akan melakukan perbaikan atau solusi yang saya katakan tadi. Nah, berikutnya ini saya akan pasang atau saya rakit RAM-nya sesuai prosedur. Oke, kita lakukan ya. Oke. RAM sudah terpasang dengan benar ya, tapi ingat, kalau misalnya terjadi seperti itu lagi, jangan lupa untuk membersihkan debu di RAM ya. Paling tidak debu yang menempel di RAM kita bersihkan, dan juga di bagian slotnya. Oke, nah kita lakukan pengujian. Oke, kita kembali ke pengujian. Nah, apakah berhasil? Tampilan monitor nanti tidak display atau no display ya. Tadi saya katakan pertama kali, video yang pertama tadi asumsinya bahwasannya RAM, bagian RAM tidak saya pasang dengan baik atau tidak sesuai prosedur. Nah, semua kabel sudah saya pasang ya, dari kabel power sampai kabel PGA. Bisa dilihat ya. Oke, nah saya akan lakukan pengujian. Ya, saya akan tekan tombol powernya. Oke, nah ternyata berhasil ya, bahwasannya sudah display atau sudah aktif display. Ya, teman-teman.
Oke, berhasil ya. Nah, sudah tampil dari user akunnya. Oke, nah sekian dulu video tutorial dari saya, karya inovasi dari saya. Bahwasanya tadi saya menunjukkan video troubleshooting PC mengapa monitor not display. Nah, jadi saya sudah menunjukkan, saya juga sudah jelaskan materinya. Nah, jika kamu membutuhkan link deskripsi, kamu bisa download di link deskripsi saya. Ya. Dan jangan lupa follow atau subscribe ya. Oke, nah itu saja. Tunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.